Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan persemaian Indika Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Siang ini kita akan mengulas, ini awal mula dari pertemuan-pertemuan atau ulasan video-video yang lalu. Ini pertama kali kita mengulas durian. Kenapa baru mengulas? Ya kita baru ketemu, ternyata Pak Sunu ini mempunyai durian yang sudah berbuah. Nah ini perlu dikenalkan, ini Pak Sunu dalamnya diri. Beliau ini praktisi tanaman, ya petani, ya penjual buah, macam-macam. Barangkali ada yang minat nanti bisa share atau tanya-tanya terkait bibit tanaman atau hal-hal yang lain terkait durian. Jadi ini di belakang rumahnya Pak Sunu, kawan-kawan. Di belakang rumahnya Pak Sunu kebetulan ada satu pohon durian. Ya. Kalau di kebunnya insya Allah banyak Pak Sunu ya. Banyak, dan ini kebetulan di belakang rumahnya ada durian yang sudah berbuah. Ini jenisnya apa Pak Sunu? Jenis montong hijau. Jenisnya montong hijau. Nah, yang kita obrolkan adalah bagaimana caranya merawat durian ini agar bisa besar menjadi maksimal dan tips-tipsnya. Nah, kira-kira tips-tipsnya apa mohon Pak Sunu agar buah durian itu bisa maksimal buahnya? Pertama Mas, pemupukan. Oh iya. Yang jelas kalau sudah mulai keluar bunga dipupuk, terutama pupuk kandang. Oh iya. Jadi kalau sudah mulai berbunga, biasanya bunganya tanggal berapa, bulan berapa Pak Sunu kalau durian itu? Kalau daerah Kediri ya, Kediri Galek ya? Iya, daerah Kediri lebih awal Mas, biasanya selisih 2 bulan dengan yang di Trenggalek itu. Ini kemarin jatuh di bulan mungkin Agustus. Agustus mulai keluar bunga. Ini mulai keluar bunga bulan Agustus. Nah, kira-kira kalau ini selamat Pak Sunu ya, nanti panennya bulan berapa? Itu ketambah 5 bulan Mas, 5 bulan lagi. Berarti dari Agustus, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari bulan. Berarti siklusnya itu kalau durian lokal ya 5 durian bulan, lokal. tapi untuk montong itu biasanya lebih lama 1 bulan. Jadi ketambah 1 bulan, anggap 6 bulan untuk montong, karena kan ukurannya besar, jadi matangnya juga agak lama. Iya. Nah, info ini kawan-kawan, untuk kalau ada yang pengen nanam buah montong, durian montong itu karena duriannya besar. Kalau durian lokal kan kira-kira 5 bulan. Nah, kalau montong ini 6 bulan. Prosesnya itu 6 bulan. Mulai kalau di Kediri, kalau pengalaman Pak Sunu itu montong ini mulai dari Agustus, nanti 6 bulan yang akan datang mulai bunga, bisa tumbuh, terus kemudian panennya 6 bulan yang akan datang. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Kira-kira Januari, Februari bisa di Januari akhir. Nah, Pak Sunu, ini sudah panen berapa kali? Ini kalau usia pohon dari tanam itu sekitar 6 tahun Mas. Ini dari tanam 6 tahun. 6 tahun itu sudah 3 kali berbuah. Jadi 3 tahun pertama itu sudah mulai keluar bunga, cuman biasanya kalau perdana itu rontok. Oh iya. Jadi kawan-kawan, untuk info, kira-kira kalau dari ini okulasi nggih Pak Sunu nggih? Ya. Kalau dari okulasi itu durian, terutamanya jenis montong itu kalau perawatan baik, ya lebih-lebih ada pupuk kandangnya, itu kira-kira 3 tahun pertama insya Allah sudah buah lah. Insya Allah sudah buah. Jadi kalau perawatan bagus Pak Sunu ya. Buah perdana biasanya rontok, ya kalau nggak rontok ya alhamdulillah, karena ya gitu. Terus kemudian lanjut, kalau ini 6 bulan berarti sudah 1 tahun sekali sudah bisa berbuah. Tiap tahun mesti buah. Tiap tahun mesti buah. Ini paling banyak buahnya berapa biji Pak Sunu sampai panen? Sampai panen yang pertama itu sekitar 5 Mas. 5 biji. Yang pertama gagal. Tahun yang kedua itu 5, terus 5 ada berapa? 15. Oh, kalau ini ada 15. Nah, ini. Terus kemudian, ini yang banyak pertanyaan Pak Sunu, biasanya tipsnya membedakan antara durian montong dengan durian-durian yang lain. Itu diketahui dari apanya saja? Dari daun? Kalau saya dari daun Mas. Dari daun. Ciri-cirinya daunnya berapa? Kalau saya petik. Untuk montong itu cenderung tebel dan lebar panjang. Nah, untuk montong tebelnya
tebel daun. Jadi, Oh ya, ketebalan jadi daun itu kaku. Bahasa Jawanya kaku, terus kemudian lebar, lebih lebar, lebih dan lebar, panjang. lebih panjang. Ya. Kalau Kalau kayak musangking itu kan kecil tapi panjang. nah, kalau Oke. kalau Terus bawor, kalau bawor relatif kecil-kecil daunnya kecil, ya, pendek dan kecil bawor. Kalau untuk montong, khususnya montong ya apa? Tebel, panjang dan daunnya lebih lebar. Nah ini kawan-kawan untuk tipsnya kalau dari Pak Sunu itu kalau jenis montong itu daunnya lebar, terus tebel, terus agak memanjang seperti ini. Ini tipsnya. Ya nanti kalau ada jenis yang lain Pak Sunu ya, lain waktu nanti bisa kita bedakan melalui daunnya. Bawor, musangking. Tapi kali ini yang kita obrolkan adalah jenis montong hijau. Kalau montong itu ada berapa tuh Pak Sunu? Kalau dua Mas, ada yang montong coklat. Ada yang montong coklat, kemudian ada yang montong hijau. Montong hijau itu biasanya untuk ukuran bisa lebih besar. Sampai berapa kilo Pak Sunu? Kalau perawatan bagus? Ini cerita yang aja Mas, yang real, yang dari real. hasil ini. Yang dari hasil ini. Ini pernah saat itu ketemu 5,6. 5,6, hampir 6 kilo Pak Sunu ya. Montong itu hampir 6 kilo. Ini yang apa namanya hasil dari pohon ini. Ya. Pohon ini kalau yang real. Ngomong ke pohon yang lain bahkan lebih Mas, bisa lebih. Bahkan bisa ada lebih. yang 8 kilo yang pernah saya tahu loh ya. Iya. Nah itu nanti kalau apa namanya sudah panen saja, ini kan kebetulan yang kita obrolkan kan terkait bentuk-bentuk daun, cara perawatan dan biar bisa maksimal kayak gitulah. Kira-kira Pak Sunu biar ini bisa maksimal, ini bagaimana caranya? Ini Mas, suatu contoh ini. Ini kan rantingnya nggak begitu besar loh ini. Ranting nggak begitu besar. Di apa? Ada 2 buah. Ada 2 buah, rantingnya tidak besar. Ini kan berarti nggak ideal. Nggak ideal. Ini harus kita buang. Oh harus kita buang. Nggak eman-eman Pak Sus. Eman guys. Enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Enggak. Kalau seperti ini nggak apa-apa Mas ini. Nggak apa-apa karena ini kan gede ini. Dahannya besar. Pohon dahannya besar. Jadi nggak masalah Pak Sunu ya. Tapi kalau yang kasus kayak gini, ini nanti ini mesti mati ini. Rantingnya ini mesti mati nanti kalau tidak dikurangi. Oh gitu Pak Sunu. Ini pun nanti kalau sudah matang ini kayaknya ini juga mati. Oh gitu. Jadi karena kalau nggak ideal ini rantingnya kan kecil. Kalau yang kayak gini aman. Aman. Ini walaupun sampai matang dia akan tetap sehat. Iya Pak Sunu. Ya enggak usah eman-eman nanti buang aja. Jadi gini guys, kalau misalkan ada dari biar maksimal gitu. Biar maksimal kalau ada buah durian ini terus kemudian diranting yang tidak produktif. Ada seperti ini cabangnya yang kecil, kalau pengen memaksimalkan buahnya dan menyelamatkan rantingnya bisa mengurangi satu. Jadi yang dikurangi yang enggak kayaknya enggak dipilih. Dipilih yang mana yang kurang bagus itu. Yang kurang bagus dipilih. Dipotong guys. Ya kayak. Jadi kawan-kawan untuk tipsnya ya dari Pak Sunu itu kalau misalkan ada ranting yang tidak produktif tetapi mempunyai 2 buah atau lebih dari durian bisa dipotong kayak gini. Ini tadi dipotong sini. Fungsinya apa? Agar pembuahannya maksimal di buah yang satu. Nanti ini juga tidak maksimal, daripada dua-duanya tidak maksimal mendingan dipotong salah satu biar bisa dikorbankan satu biar bisa maksimal. Nah kira-kira Pak Sunu ya, dari ranting-ranting ini kira-kira ada nggak Pak Sunu ranting yang harus dimatikan atau ranting yang harus dihidupkan biar buahnya bisa maksimal? Mas, prinsipnya sama seperti tanaman yang lain. Untuk apa? Ranting-ranting yang tidak produktif ya dibuang aja. Kayak tunas air. Cuman ini belum sempat aja ini Mas. Belum sempat. Oh kayak gitu. Kira-kira ada tempat-tempat tertentu nggak Mas? Oh kalau di sini buah, besok di sini buah lagi atau enggak? Atau pindah-pindah? Gini Mas, enggak. Jadi gini,
katakanlah ini pernah buah Mas. Iya. Nanti buahnya ya di sekitar ini. Jadi Oh. bekas yang pernah ada buahnya ini nanti keluar bunga lagi. Kemungkinan lagi nanti tambah yang sini. Oh. Tapi rata-rata di sekitar sini nanti tumbuh bunga lagi. Tumbuh bunga lagi. Selama dia enggak ini anu loh, apa? Enggak patah. Enggak mati. Nah, terus ini kok nggak ada bunganya Pak Sunu? Ini ada Mas, cuman karena enggak Rontok? sehat aja, rontok. Oh, rontok kayak gitu. Bekas anu. Oh iya. Oke. Lah ini untuk perawatan kalau sudah segini biasanya kan ada yang jatuh-jatuh seperti ini. Ya. Pak Sunu lagi perawatannya tipsnya ala panjenengan pripun? Kalau saya sebenarnya untuk durian seukuran ini ya mau saya kan cuma anu Mas. Jadi dipertahankan sekitar paling banyak sekitar 8 lah. Oh gitu. Dipertahankan yang besar-besar, Ya. nanti yang kecil-kecil dipotongi biar bisa tumbuh besar maksimal. Ya, betul. Kayak gitu. Iya. Ini kalau dari awal itu ya hampir sekitar 60-an. 60 buah. Lah kalau ini biar Cuman jatuh sendiri aja seleksi alam. oh seleksi alam. Ini kalau misalkan nggak produktif dia akan jatuh sendiri Pak Sunu. Ya. Iya. Berarti kayak gitu kawan-kawan. Kalau pengen apa namanya, pengen perawatan ya intinya sebelum pembungaan bulan 8 9 itu harus dikasih pupuk. Kalau ala Pak Sunu itu pupuknya pupuk kompos, pupuk kandang, tetapi pupuk kandangnya yang sudah Yang pastikan sudah, sudah ya. mati loh ya. Jangan yang semua masih hidup Ya. atau Panas, apa masih ambil dari apa namanya bawahnya kotoran kambing dan sebagainya taruh sini pasti nggak akan jadi buah. Difermentasi dulu, nanti kalau sudah bisa dikasutkan di tanah. Terus untuk menghindari anu Mas ya, menghindari sengatan lalat buah. Untuk menghindari sengatan dan, lalat buah, dan hama lain itu ya tiap kalau sudah seukuran gini tiap 2 minggu itu disemprot. gitu. Kita pakai insektisida Nah. sama fungisida dari jamur. Tipsnya kawan-kawan kalau sudah seperti ini, kalau ada yang apa namanya ada punya pohon sudah buah sini 2 minggu sekali, kalau bisa disemproti insek sama fungisida. Fungsinya biar tidak dimakan lalat buah. Kayak gitu. Dan jamur juga. Tapi setiap tahun berbuah nggak Pak Sunu? Tiap tahun berbuah. Sudah usia produktif. Karena usia produktif. Ini sampai berapa tahun Pak Sunu kalau durian itu berbuahnya? Usia produktif itu tidak mengenal usia. Kayaknya iya Mas. Soalnya seperti kasus di rumah itu kan untuk lokal ya, untuk lokal itu sampai lingkarnya itu ada sekitar 2 meter. Lingkar 2 meter di rumah Trenggalek itu masih produktif. Garis tengahnya berarti kan berapa itu? Berarti kan sekitar 70-an cm. Sampai lingkar. Iya. Tetap bisa produktif. Tetap. Jadi semakin besar pohonnya, produktivitas buahnya juga semakin besar pohonnya, produktivitas buahnya juga semakin banyak. Oke, kira-kira ada tips yang lain Pak Sunu, info-info agar kita sebagai pemuda itu ada inspirasi dan memberikan kalau menanam itu semangat, kira-kira biar tumbuh seperti ini. Tips-tipsnya dari Pak Sunu. Ya, intinya ada kemauan aja. Oh iya. Intinya ada kemauan dan konsisten aja. Intinya ada kemauan dan konsisten, insya Allah nanti akan membuahkan hasil. Kalau kita nanam ya, kalau nanam durian ya hasilnya durian. Ya, terima kasih Pak Sunu, semoga info ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sambung lagi. Baik kawan-kawan, itu info terkait bagaimana cara merawat durian montong hijau nih Pak Sunu, biar nanti selamat sampai panen. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.